Ya, halo guys, selamat datang kembali di channel Dragon Boys. Di video kali ini kita mau bahas mengenai perbedaan air EV standar dan juga dengan tipe light. Oke, langsung aja dari sisi eksterior guys. Kalau yang tipe standar ini dia two-tone. Jadi bagian atasnya itu berwarna hitam, bagian bawahnya sesuai dengan pilihan warna bodinya guys. Lalu yang kedua untuk bagian headlamp atau lampu depan dia juga masih halogen, sama seperti air EV Light ya guys. Jadi bukan LED seperti long range atau tipe Pro. Nah, kalau dari eksterior kayaknya cuma itu aja sih guys. Ya meskipun kalau yang light juga bisa dibikin two-tone ya pakai stiker, tapi memang pada umumnya atau dasarnya tipe standar ini dia two-tone, sedangkan yang light itu single tone. Nah, lanjut kita ke bagian interior nih. Di interior itu kalau untuk tipe yang standar ini dia airbagnya ada dua guys. Jadi di sisi penumpang dan juga di sisi pengemudi masing-masing ada airbagnya. Sedangkan kalau untuk tipe light itu cuma ada di pengemudi aja guys. Lalu yang kedua speakernya. Kalau di tipe standar ini dia ada dua nih guys, kanan dan kiri speakernya. Tapi kalau untuk di versi yang light itu speakernya cuma satu guys. Terus yang paling mencolok lagi adalah kalau di tipe standar ini guys ada kamera mundur guys. Dia terintegrasi dengan MID di layar sini. Nah, kalau untuk tipe light dia tidak ada kamera mundur dan juga tidak ada sensor parkir. Nah, yang paling signifikan ya perbedaannya lagi adalah kalau di tipe standar ini dia ada fitur WIN, Wuling Indonesian Command. Jadi fitur perintah suara berbasis bahasa Indonesia dari Wuling guys. Sementara di tipe light itu nggak ada. Kayaknya sih itu aja ya guys ya. Perbedaan paling mendasar ya cuma itu tadi. Dari segi eksterior ya dia two-tone. Kalau yang light dia single tone atapnya. Terus untuk lampu sama sih, dia masih sama-sama halogen. Yang bikin ketahuan ya dari segi interiornya atau fitur-fitur safety-nya. Dia airbagnya kalau yang standar range udah dua, kalau light masih satu guys. Terus speakernya juga udah dua, kalau yang light masih satu. Terus ada kamera mundur, ada sensor parkir belakang, kalau light tidak ada. Terus fitur WIN. WIN itu bisa untuk melakukan perintah di mobilnya guys. Ya nyala matiin AC, ngecilin AC, gedein kipas AC, matiin kipas AC, buka jendela penumpang, buka jendela pengemudi, nyalain radio, matiin radio, nyalain Bluetooth, semuanya sih guys. Jadi untuk yang agak-agak mager ya, untuk yang agak mager tuh kepake sih. Tapi kalau yang nggak terlalu butuh ya nggak masalah sih, nggak terlalu kepake mungkin ya. Jadi ketahuan sih kalau ada WIN-nya itu ketika kamu nyalain mobilnya dia akan langsung sapa kamu. Misalkan kamu nyalain coba mobilnya pagi ya dia akan sapa kamu selamat pagi. Terus kalau siang ya selamat siang dan begitulah seterusnya guys. Jadi langsung ketahuan sih sebenarnya ketika kamu masuk ke mobilnya, kamu start on kuncinya. Karena kuncinya sama ya. Kuncinya bentuknya sama. Tapi ketika kamu start on kuncinya, dia akan langsung nyapa mobilnya. Nah, itu tipe standar range. Cuman sayangnya ya guys, untuk tipe yang standar range ini sekarang udah nggak dijual guys. Udah di stop sama Wuling ya. Mereka sekarang fokusnya cuma dua kan jualnya, tipe light dan juga tipe yang Pro, which is sama-sama klaim baterainya itu di 300 kilo guys. Jadi 26,7 kWh. Kalau yang standar ini kan 17,3. Jadi dulu ada 3 Wuling jualnya guys. Yang light, standar, sama yang long range. Yang 300 kilo dulu kan cuman yang long range. Jadi yang light dan standar tuh sama-sama cuman 200 kilo aja. Baterainya 17,3 kWh guys. Nah sekarang yang standar ini udah nggak ada nih. Jadi yang lightnya ini dikasih baterai 300. Jadi sekarang jualannya cuman dua macam aja, light sama pro. Sama 300 km. Baterainya di 26,7 kWh. Jadi kalau kalian lihat di jalan ada yang lampunya depannya halogen dan atapnya warna hitam, nah itu biasanya itu tipe standar range, itu udah nggak ada lagi guys. Jadi kalau mungkin mau cari ya cari yang second hand guys. Harga second handnya sih saya pernah lihat di grup
Ada yang jual pasang harga 100 juta ditawar 95 dilepas sih. Jadi mungkin sekitar segitu ya guys. Jadi buat acuan kalian juga nih, seandainya mau cari yang second, ya kalau harga standar di 95 juta, berarti kalau ada yang jual tipe light ke kalian ya, harusnya di bawah itu lagi guys. Jadi jangan sampai kalian beli versi light, apalagi yang 200 kilo itu terlalu tinggi ya guys ya, kalian tawar lagi. Atau ya kalian dapatnya versi standar di harga segitu, ya mungkin masih oke lah, masih worth it. Ya memang harga kan mengikuti barangnya ya guys, jadi tergantung barangnya juga kondisinya seperti apa. Ya kalau kalian mau cari, ya kalian bawa aja ke bengkel juga, cek semuanya di bengkel. Nanti kan ketahuan tuh service recordnya, track recordnya, pernah ganti apa aja, semua ketahuan guys. Untuk garansi, kalau yang standar itu setahu saya sudah ada lifetime warranty. Artinya garansinya seumur hidup untuk baterai, motor listriknya, dan juga controllernya. Jadi kalau dia pindah tangan atau dibalik nama, garansi lifetime-nya itu berubah jadi garansi 8 tahun guys. Jadi kalau kamu beli second, ya kamu dapat 8 tahun. Dari mobilnya dibeli pemilik pertama ya guys, bukan dari kamu beli mobilnya. Jadi seandainya kamu beli mobilnya dari si owner, dari pemilik pertamanya ini, dia udah pakai setahun, berarti garansi kamu masih dapat 7 tahun lagi guys. Seperti itu ya. Ya kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja lah. Kalau untuk dalam kota sebenarnya model-model ya yang light sekalipun juga cocok-cocok aja ya. Cukup-cukup aja sih. Dan mau diajak keluar kota juga yang deket-deket masih oke lah. Bawa ke puncak juga masih oke kalau rumah kamu di Jabodetabek. Jadi masih worth it lah. Dan cari secondnya ya tergantung kondisi guys. Siapa tahu kalian dapat harga yang oke kan untuk secondnya. Ya semoga dengan video ini buat kamu yang lagi mungkin mau coba-coba beli mobil listrik dan pengen beli Air EV karena mungkin modelnya kecil, compact gitu, pengen cari yang second, ya semoga bisa jadi acuan ya guys. Jadi kalau yang tipe standar range itu dia lebih tinggi dari tipe light yang 200 kilo ya. Tapi kalau light yang sekarang perbedaannya ya dia baterainya sama kayak yang long range. Jadi sama-sama 300 kalau yang barunya sekarang. Alasan kenapa memilih Air EV standard range. Oke. Jadi waktu dulu itu Air EV ada 3 macam yang dijual guys. Tipe light 200, standar 200, dan juga long range 300 kilo. Nah karena alasan perbedaan tadi yang saya sebutkan ya, dari eksterior saya lebih suka warna two-tone. Lalu dari interiornya nih yang paling berasa, airbagnya itu 2, kalau light kan cuma 1. Terus speakernya juga itu kalau di standar kan ada 2, kalau di light dia cuma 1. Terus kamera belakang yang saya pikir tadinya kamera mundur ini guys nggak terlalu kepake, tapi ternyata ngebantu banget. Meskipun mobilnya kecil, cuman kalau kita nengok tuh kadang suka kehalingan sama pilar C atau pilar D tuh, suka ketutupan sama itu, jadi nggak jelas. Nah dengan kamera belakang ini sedikit membantu lah guys. Penting nggak penting, ternyata penting juga kalau ada kamera mundur ya, dan juga ada sensor parkir mundur, kepake juga, cukup ngebantu, apalagi kalau dari tempat yang gelap ya, jadi bisa kelihatan. Karena faktor-faktor itu akhirnya kami putuskan untuk membeli Air EV standard range guys. Karena kan kalau kita modif-modif ya, tambah speaker atau apa, meskipun PNMI ya tetap aja takutnya merusak kabel, itu merusak garansi. Jadi balik lagi ke garansi sih guys. Kita kan pakai mobil jujur pengennya pakai terus aja udah sampai seterusnya. Jadi benar-benar concern masalah garansi ya. Akhirnya kami putuskan untuk beli Air EV yang tipe standar ini, yang sekarang sudah tidak ada lagi sebenarnya. Sekarang cuma ada tipe light dan juga pro. Untuk Air EV standar kuncinya juga dapat 2 guys. Jadi kalau kamu cari secondan Air EV standar, kamu pastikan dapat 2 kunci ya dari pemilik sebelumnya. Oke, sekian dulu videonya kali ini ya guys. Semoga informasinya bisa bermanfaat nih buat kamu yang lagi cari-cari mobil Wuling Air EV-nya. Semoga bisa membantu ya guys. Jangan lupa like videonya nih, dan juga tolong bantu subscribe ya, dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. See you, bye.